Bergeser ke sorotan lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansah. Dalam demo kali ini, mahasiswa sempat mencoba mendobrak gerbang Kejaksaan Agung serta membakar spanduk. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Agung. Mereka mendesak agar Kejaksaan Agung segera menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi, mengadili serta menahan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset agar hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara. Aksi hari ini nuntut bahwa kami segera mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam hal menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Khususnya pada hari ini mengusut tuntas kasus Febri Adriansah. Hukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundangan dan juga perlakuannya. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong RUU perampasan aset itu segera disahkan oleh pemerintah, khususnya DPR RI, karena RUU perampasan aset ini adalah tujuannya untuk menyita aset koruptor yang itu dikembalikan kepada rakyat. Lebih dalam mengenai ulasan tuntutan yang diminta mahasiswa dalam demo hari ini di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Ricky Sultana. Asri, apa saja poin-poin utama yang menjadi tuntutan para pendemo hari ini di depan Gedung Kejaksaan Agung? Apakah sudah ada perwakilan dari Kejagung yang menerima mahasiswa? Tuntutan utama dari mahasiswa BEM Muhammadiyah se-Indonesia dalam aksi hari ini di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah agar aparat penegak hukum bisa terus melakukan penanganan perkara secara cepat, apalagi ditambah ketika kasus korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansah, penanganan perkaranya sudah dipindahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung. Mereka menuntut agar pengusutan kasus ini lebih cepat, lebih transparan dan tidak pandang bulu, utamanya tidak ada perlakuan khusus terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansah. Mereka juga mempertanyakan kenapa cukup molor atau cukup alot begitu cukup lama penanganan perkaranya, dan mereka juga sempat menanyakan mengapa dari sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi kemudian sempat ada kabar bahwa kembali jadi saksi statusnya Febri, kemudian kembali lagi jadi tersangka. Ini yang dipertanyakan dan dikhawatirkan dan juga menjadi keresahan dari masa aksi yang berunjuk rasa hari ini, yakni dari BEM Muhammadiyah se-Indonesia. Kemudian tuntutan mereka yang lainnya adalah selain mengusut secara cepat terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus, mereka juga menekankan agar aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung yang sedang menangani perkara ini agar segera menahan Febri Adriansah. Di luar kasus Febri, mahasiswa juga atau masa aksi juga menuntut agar pemerintah dan juga DPR begitu segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan tujuannya agar segala bentuk korupsi yang diambil, milik negara yang diambil, bisa dikembalikan ke negara lagi. Dan tadi kalau bisa saya ceritakan sedikit bagaimana situasi unjuk rasa yang terjadi di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung hari ini. Sempat terjadi ricuh beberapa kali antara masa aksi dengan polisi yang mengamankan ini karena mereka ini ingin kemudian bisa menyampaikan tuntutannya secara langsung di depan gerbang tanpa ada barikade dari polisi. Namun beberapa insiden seperti pembakaran spanduk juga ini terjadi, tapi sekarang masa aksi sudah membubarkan diri dan polisi juga terlihat sudah kembali menertibkan atau mengamankan suasana di depan gerbang Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Audrey. Salah satu hal yang disuarakan mahasiswa adalah mendesak agar pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansah. Terima kasih lapornya dari depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV melaporkan.